Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kedat ilahi Robbi yang mana Dia telah memberikan kepada kita kesehatan yang hakiki. Semoga kita bisa selalu memberikan puji kepada Dat ilahi Robbi. Sholawat beserta salam tidak pula lupa marilah kita curah limpahkan kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya ditugaskan sebagai moderator atau yang memimpin acara ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang neraca lajur. Adapun anggotanya itu terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Rohmatul Ummah, yang kedua ada Rosna Dewi, yang ketiga ada Salman Azmi Fauzi, yang keempat ada Sofa Fauziah, yang kelima ada Sandra Adriana, dan yang terakhir ada Safna Alifia. Adapun pembahasan materinya, yang pertama pengertian neraca lajur yang akan disampaikan oleh Rohmatul Ummah. Ke materi yang selanjutnya, yaitu bentuk dan isi neraca lajur akan disampaikan oleh Saudari Rosna Dewi. Langkah-langkah membuat neraca lajur yang akan disampaikan oleh Saudara Salman Azmi Fauzi. Fungsi neraca lajur yang akan disampaikan oleh Saudari Sofa Fauziah. Tujuan neraca lajur yang akan disampaikan oleh Safna Alifia. Dan yang terakhir yaitu penyajian neraca lajur yang akan disampaikan oleh Saudari Sandra. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian neraca lajur. Neraca lajur disebut juga kertas kerja atau worksheet. Jadi, neraca lajur adalah kertas kerja yang berisi semua data akuntansi yang akan digunakan untuk membuat laporan keuangan. Neraca lajur bukan merupakan laporan keuangan, tetapi merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam membuat laporan keuangan. Nah, karena bukan laporan keuangan, neraca lajur merupakan suatu pilihan atau option. Artinya, perusahaan boleh membuat neraca lajur dan boleh juga tidak. Apabila membuat, tidak perlu diberikan kepada pihak luar. Neraca lajur hanyalah instrumen yang dipakai untuk memfasilitasi penyusunan jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Untuk perusahaan dengan skala kecil dan akun buku besar tidak begitu banyak, maka dalam membuat laporan keuangan bisa dilakukan secara langsung dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Akan tetapi, untuk perusahaan yang mempunyai akun buku besar dalam jumlah yang banyak, untuk tujuan ketelitian bisa menggunakan alat bantu yaitu neraca lajur. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai bentuk neraca lajur. Bentuk neraca lajur terbagi kepada 2 jenis. Yang pertama, neraca lajur 10 kolom, dan yang kedua, neraca lajur 12 kolom. Neraca lajur 12 kolom ini merupakan neraca lajur yang lengkap. Disebut 12 kolom karena neraca lajur ini memiliki 12 kolom debit dan kredit. Ke-12 kolom ini meliputi yang pertama, kolom pertama dan kedua itu merupakan kolom neraca saldo yang berisi saldo-saldo akun yang belum disesuaikan. Kemudian kolom ketiga dan keempat itu merupakan kolom yang berisi data penyesuaian.
kolom debit dan kredit dalam data penyesuaian ini bermanfaat untuk mengkaji ulang neraca lajur tersebut, sekaligus untuk mengidentifikasi ayat jurnal penyesuaian yang perlu dicatat dalam jurnal. Kemudian, kolom kelima dan keenam itu merupakan kolom yang neraca saldo akun setelah disesuaikan. Kolom ini berasal dari penjumlahan atau pengurangan angkanya di neraca saldo dengan angka-angka penyesuaian. Kemudian kolom ke-7 dan ke-8 itu merupakan kolom yang berisi laporan laba rugi. Kolom laba rugi berisi jumlah-jumlah pendapatan dan beban yang dipindahkan dari neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian kolom ke-9 dan ke-10 itu merupakan kolom yang berisi laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang kolom ke-11 dan ke-12 itu merupakan kolom yang berisi neraca. Kolom ini berisi pindahan jumlah aset dan kewajiban yang berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan, termasuk pindahan ekuitas dari kolom laporan perubahan ekuitas. Dan neraca lajur juga harus dilengkapi informasi mengenai nama perusahaan, neraca lajur, dan periode pembuatan neraca lajur tersebut yang diletakkan di bagian atas tengah. Di sini saya akan menerangkan langkah-langkah membuat neraca lajur. Langkah-langkah membuat neraca lajur yang pertama itu nama perusahaan, neraca lajur, dan periode penyusunan ditulis di tengah atas. Yang kedua, mengisi kolom keterangan untuk nama akun-akun. Yang ketiga, menyiapkan neraca saldo pada kertas kerja dengan memasukkan angka-angka dari setiap saldo akun yang ada di buku besar dan dijumlahkan dari akun pada neraca saldo ke kolom 1 sebelah debit dan ke 2 sebelah kredit. Yang keempat, menyiapkan penyesuaian dalam kolom penyesuaian dengan memasukkan angka-angka dari jurnal penyesuaian pada kolom penyesuaian. Yang kelima, memasukkan saldo-saldo yang telah disesuaikan dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Yang terakhir, berdasarkan angka dari neraca saldo setelah disesuaikan dipilih akun, pendapatan, dan beban dan dimasukkan ke kolom laporan laba rugi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang fungsi neraca lajur. Fungsi neraca lajur terbagi menjadi 4. Yang pertama, meringkas data dalam pencatatan keuangan. Dengan adanya neraca lajur, data keuangan akan lebih mudah untuk dilihat dan digunakan untuk keperluan selanjutnya. Data yang ringkas akan membantu menunjukkan informasi yang dibutuhkan tanpa proses yang panjang. Yang kedua, memeriksa kembali data yang dicatat. Adanya pencatatan dengan menggunakan neraca lajur akan membantu memeriksa kembali data pada pencatatan sebelumnya, terutama dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dalam pencatatan keuangan, sangat mungkin terjadi kesalahan baik oleh human error maupun kesalahan software yang digunakan. Karena itu, proses pencatatan yang dilakukan dalam neraca lajur akan dapat memperbaiki dan menghindari kesalahan pencatatan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, membantu penyusunan laporan keuangan. Hal ini karena dalam neraca lajur sudah mencakup dan merangkum data-data yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan. Tentunya, ini akan sangat memudahkan dan menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, tanpa perlu mencari data dari sumber yang lebih banyak. Yang terakhir, menunjukkan perusahaan telah menjalankan prosedur. Ini juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kredibilitas dalam mencatat dan mengelola keuangan dengan benar, sehingga laporan keuangan yang dibuat pun memiliki kredibilitas karena disusun berdasarkan neraca lajur, yang merupakan bagian dari prosedur pencatatan keuangan. Materi yang
akan saya bahas yaitu tentang tujuan neraca lajur. Nah, perlu kita ketahui neraca lajur bukan merupakan laporan keuangan, maka tidak perlu diberikan kepada pihak luar seperti kreditur, pemegang saham, dan sebagainya. Perlu disadari pula neraca lajur tidak dapat menggantikan kedudukan pencatatan akuntansi atau laporan keuangan dan semata-mata hanya merupakan alat pembantu untuk laporan keuangan. Walaupun demikian, neraca lajur ini sangat diperlukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk melihat perkiraan yang terjadi dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, sehingga pihak manajemen dapat mengontrol pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Nah, dari uraian yang tadi saya jelaskan, kita dapat mengetahui bahwa tujuan neraca lajur yaitu yang pertama, untuk memudahkan dan menyusun laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Dan yang ketiga yaitu untuk memudahkan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Baik, kita lanjutkan kepada materi berikutnya yaitu mengenai penyajian neraca lajur. Di sini akan dijelaskan mengenai penyelesaian dan contoh soalnya untuk pengerjaan neraca lajur. Di sini sudah diketahui neraca saldo dari Salon Aster Indah per 31 Maret 2006 dengan keterangan sebagai berikut dan dengan informasi tambahan. Yang pertama, tarif premi asuransinya sebesar 400.000 per bulan. Yang kedua, ada perlengkapan yang tersisa di gudang pada tanggal 31 Maret 2006 sebesar 2 juta. Kemudian yang ketiga, penyusutan peralatan per bulan sebesar 1.800.000. Dan yang keempat, bunga yang masih harus dibayar atas utang wesel per 31 Maret 2006 adalah 1 juta. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah memindahkan semua keterangan di neraca saldo ke neraca lajur. Saldonya harus sama, harus seimbang antara debit dan kreditnya. Lalu selanjutnya, masukkan jurnal penyesuaiannya. Debit dan kreditnya juga harus sesuai. Setelah itu, menentukan neraca saldo yang telah disesuaikan. Untuk laporan laba rugi, akun yang dimasukkan adalah akun nominal, yaitu pendapatan jasa, beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban asuransi, beban perlengkapan, depresiasi peralatan, dan beban bunga. Untuk neraca, akun yang dimasukkan adalah akun real, yaitu kas, piutang usaha, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, uang wesel, utang usaha, modal dan prive-nya nyasusi, dan akumulasi depresiasi peralatan. Untuk menentukan neraca saldo yang telah disesuaikan, jika di neraca saldonya tidak sejajar dengan akun di penyesuaian, maka langsung masukkan saja ke neraca saldo disesuaikannya. Jika di neraca saldo dan jurnal penyesuaian ada yang sejajar, misalnya akun asuransi dibayar di muka, maka untuk dimasukkan ke neraca saldo disesuaikannya itu harus dicari selisihnya. Di neraca saldo, asuransi dibayar di muka 4.800.000, di debit dan di kredit ada 400, maka dikurangi 4.800.000 dikurangi 400, hasilnya menjadi 4.400.000 dan seterusnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, presentasinya sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dari awal kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.